Oke ya, ini caranya untuk mengatasi tata cara peltu ya. Tengok tuh, yang peltu bagi berendang-berendang singkatan jalanan sabun, bagi karo banduk akhirnya peltu ejakulasi dini. Ayo mas sinang baik-baik ya caranya urutnya itu gimana cara ngatasi peltu ya. Cara untuk mengatasi peltu ya, ditemuk, disenggol diodot ya, ditemuk, disenggol diodot, nganggo juru senggol modot. Setaman, itu ditemuk orang. Itu ditemuk orang ya. Sekali lagi ya setaman. Itu diolor, diodot, nganggo juru senggol modot. Renang ning laut. Iki lho Mas ora sanggup kempet kok Mas, ora sanggup kempet. Ora sanggup kempet. Masuk apa pulang nyeru gitu wedok lho, Pak. Ora sanggup kempet. Kayak gitu lho Mas. Pak, ibu ini ya Mas. Ngarep tangan. Lihat gitu ya. Itu untuk mengatasi tata cara peltu ya Mas. Tak ibu ini Mas. Itu sing peltu iki kanggo sing cuwini kepang kurang atas kurang kenceng. Diolor, diodot neh, set, diolor neh, set, diodot neh, nah kayak gini loh mas, diolor neh, diodot neh, neng, ngambil tangan, ini aku rasa ngomongnya. ini kan bahasa peltu ya mas, saya toh mas, tangan ini loh, gak parang ngono, set, segemek, neh diolor neh, disenggol neh, diodot neh, kayak gitu. 7 tahun ada. Jadi awal masuknya tuh aku berjalan lancar aja, sekolah biasa aja. Terus tinggal sama orang tua juga di Bandung. Abis itu gara-gara aku mulai kenal pergaulan anak-anak SMA yang kayak merokok kayak gitu dan lain-lain. Sampai akhirnya mama papa tuh kayak, oh kok ini anak jadi bandel banget sih gitu kan. Terus sering bolos juga, dipanggil ke sekolah dan lain-lain. Akhirnya mama kayak udah deh lu tinggal aja sama om lu, katanya gitu. Soalnya kan emang om aku juga dia kerja di Jakarta, terus dia pendidikannya oke dan mau gitu dititipin buat ngurus aku nih. Akhirnya oke, aku pindah ke Jakarta. Di situ kan sekolah baru dan aku nggak punya temen, jadi harus adaptasi lagi sama teman-teman. Alhasil yang bikin aku ngebuat susah untuk beradaptasi dengan teman-teman baru, aku lebih sering ya udah pulang sekolah ke rumah, yang dimana aku tinggal sama om itu kan. Nah sebenarnya awalnya emang nggak ada apa-apa sih, kayak dia pun apa namanya menjadikan aku seperti ya anaknya, karena kan dia kebetulan nggak punya anak juga gitu. Ngurusin aku kayak ngurusin keperluan sekolah, terus antar jemput juga, terus bener-bener mengawasi gimana nih aku perkembangannya di sekolah. Jangan sampai titipan dari orang tua aku ini ya gagal gitu kan, karena emang niatnya kan untuk nitipin gitu sekolah yang bener. Akhirnya sering tinggal bareng, terus kita sering ngobrol juga sama om aku. Dia juga semakin dekat, kayak apa sih yang kamu pengen sini biar aku beliin, karena mungkin niat awalnya dia untuk aku biar rajin sekolah aja dulu gitu kan. Apa yang nggak aku dapetin di rumah dia penuhin, apa yang aku pengen tapi di rumah nggak dikasih, sama dia dikasih gitu. Dari uang sama dia dilebihin gitu segala macam. Itu kan menjadi privilege ya buat aku. Nah dari situ aku udah rajin sekolahnya, aman-aman aja, rajin sekolah. Tapi makin sini ketika dia mulai ngasih kayak handphone baru, itu mulai aku kayak kok si om ini kayak kok sampai segininya ya gitu. Aku mikir kayak udah ini rasa sayang aja nggak sih gitu kan. Udah nih, terus suatu waktu laptop aku kayak rusak gitu, nggak rusak sih, dia kayak nge-lag parah gitu si laptopnya. Terus itu udah mau masuk ke kayak ujian semester, naik semester gitu ke kelas 2, ke kelas 3. Akhirnya om aku mau nih ya udah ganti laptop aja katanya gitu. Tapi dia mulai tuh kayak ayo dong tapi sun dulu, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia kayak minta cium kan. Terus aku ya udah sih ya antar ponakan sama om aja gitu kan. Tapi makin sini dia kayak semakin genit gitu dan suka flirting gitu. Terus kayak menye gitu, yang biasanya aku sama om tuh kedekatannya nggak terlalu intens, tapi dia tuh kayak berani duduk di samping, terus dia kayak ngerangkul. Terus dia kayak mulai udah kamu nggak usah dekat sama cowok ya, nggak usah punya pacar cowok, udah sama om aja. Dia ada kalimat kayak gitu. Di situ kan mulai belajar SMA kan udah ngerti ya hal-hal yang berbau kayak gitu kan.
tapi emang masih ada rasa takut karena aku ngeliat kayak dia bapak-bapak gitu. Maksudnya yang udah berumur kan serem ya, anak SMA kan pengennya sama yang seumuran aja gitu. Nah tapi mulai dari situ udah tuh, karena memang aku ngerasa nyaman juga, terus perlakuan dia yang memberikan manjanya gitu loh, kasih sayangnya emang kerasa banget. Nah terus sekali itu dia kayak lebih makin berani, dia yang memperlakukannya ke aku, dia yang cium aku duluan. Nah dari situ mulai kalau misalnya kita hangout nih hari Minggu gitu, hari Sabtu kita ke mall, dia tuh selalu megang tangan aku jalannya tuh. Nah sewaktu-waktu kita jalan ke mall, terus dia bilang mau gak beli pakaian dalam, kata dia gitu. Aku okein, aku mau juga, tapi dia kayak ikut milih, udah sini sama om aja dipilihin, kata dia gitu. Nah, terus dia kan milihnya kayak yang dewasa-dewasa gitu kan, karena dibeliin dan gak bisa nolak, jadi oh ya udah gitu kan. Nah akhirnya dia kayak nyuruh pakai, udah nih kamu pakai katanya bajunya. Terus kan aku malu juga yang nggak enak gitu, karena kan di rumah itu kan emang tinggalnya beda kamar kan, aku di bawah dia di atas. Ya udah aku pakai, terus bagus aku bilang, terus sama si aku tutup-tutupin gitu karena ya malu kan, gak nyaman gitu dia liatin. Sampai akhirnya makin sini dia makin berani tuh, kayak kalau lagi duduk nih nonton TV bareng dia megang paha duluan gitu loh, dia megang paha. Terus dia sempat nanya juga kayak, kamu udah pernah nyobain belum, katanya gitu. Di situ sebenarnya udah ngerti pertanyaannya maksudnya kemana, tapi kan ya nggak mungkin aku buka juga kan, jadi emang first time tuh nyobain sama dia gitu. Dan yang bikin kagetnya tuh adalah ketika mau mencoba nih sama dia tuh bilang kayak aku kasih janji kamu nggak akan nyesel, katanya gitu, tapi kamu bakal ngerasain ketagihan, kata dia gitu. Di situ aku takut, maksudnya kayak ya belum pernah dan gak berani gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, karena aku ngerasa ya udah dia ganteng juga, cakep juga, terus dia baik juga gitu kan. Terus aku ngerasa dia om sendiri dan gak akan ngebuka cerita ini semua ke siapa-siapa gitu kan. Yaudah akhirnya karena terdesak dan gak bisa menolak, akhirnya melakukan tuh pertama kali itu di rumah. Akhirnya sekali, nah aku pikir itu bakal jadi kejadian yang pertama dan terakhir. Tapi ternyata enggak. Makin besokannya dia tuh setelah melakukan semakin memperlakukan aku bener-bener layaknya pacar. Kayak dia bener-bener ya pegang-pegang segala gitu. Akhirnya ya udah berlanjut sampai akhirnya aku mau ujian kelas 3. Sampai dia masih juga mau melakukan, sampai aku kayak pagi-pagi tuh mau ujian tuh dia selalu minta pagi-pagi ketika aku mau sekolah. Nah dia selalu minta, oke kita udah melakukan. Di situ aku bener-bener takut ya, kalau misalnya aku lagi datang bulan nih, terus dia minta, aku kan tolak, nggak mau, aku bilang gitu. Nah tapi dia selalu marah kayak, ngapain sih harus datang bulan gitu segala. Pokoknya dia menunjukkan bahwa kalau dia tuh tertarik banget dan ketagihan banget gitu. Kalau cowok yang agresif gitu kan jadi serem juga ya akunya. Nah habis itu udah tuh akhirnya dia intinya ketagihan sampai dia tuh sering ngajak check-in keluar. Jadi kita nggak cuma ngelakuin di rumah doang. Kalau hari libur dia selalu ngajak check-in di luar. Nah pokoknya kita menjalin hubungan lumayan lama sih, kayak setahun sampai 2 tahun. Aku tahu. Nah sampai aku mau masuk kuliah, aku nyari kampus. Aku tuh pengennya kampusnya nyarinya di Bandung, karena ya udah pengen balik lagi aja gitu ke rumah orang tua kan. Tapi sama dia kayak udah di Jakarta aja lagi. Terus aku mikir kayak kalau misalnya di Jakarta bakal tinggal sama dia mulu kan, akan berkepanjangan lagi gitu. Sedangkan ini kan aku ngerasa takut juga sebenarnya kalau lama-lama kayak gini kan gimana gitu. Akhirnya nyari kampus lah di Jakarta sama di Bandung. Akhirnya ketemu kampus di Bandung. Nah sebelum aku pergi ke Bandung pulang lagi, aku udah packing semua barang-barang. Nah aku kira aku bakal diantarin sama om aku, tapi ternyata orang tua aku yang ngejemput ke Jakarta. Nah di situ sebenarnya ke gapnya kita nggak lagi ngapa-ngapain, cuman ketika aku beres-beres, terus mama masuk ke kamar kan kayak bantu beres-beres. Nah mama tuh nemuin kayak ya pakaian dalamnya kayak gitu. Terus mama kayak bertanya-tanya dong, kok lu pilih sih baju yang kayak gini gitu kan. Terus aku bilang aja, iya ini kado dari teman ulang tahun. Mereka kayak bercandaan gitu ngasih baju yang kayak gini, aku bilang gitu. Nah oke, udah tuh. Dari situ mama masih percaya. Akhirnya aku pindah ke Bandung ikut mama papa, dan karena mau ngurusin kuliah baru kan, kampus baru di sana. Nah om aku sering datang ke rumah nih, ke Bandung. Kalau misalnya di rumah nggak ada siapa-siapa kayak mama papa lagi pada nggak ada,
dia kan stay di Bandung kan, karena nggak ada kegiatan kerjanya di Jakarta, jadi dia tetap stay di rumah, nggak kemana-mana. Nah dia tuh selalu minta aku untuk ngelakuin itu lagi di rumah, sedangkan aku nggak berani karena mau gimana pun itu pasti dalam pengawasan mama papa kan, walaupun mereka lagi nggak ada gitu. Saya kayak panik dan gak nyaman juga kan. Nah akhirnya kita lagi nonton TV nih, dia lagi pegang-pegang, dia ya udah bilang oke, ya udah kita nggak usah ngelakuin, tapi aku mau dong pegang-pegang aja, kata dia gitu. Dia pegang-pegang paha, terus dia pegang-pegang ke sini. Nah terus dia pegang-pegang, tiba-tiba ya mama papa pulang. Terus kayak aneh kan, kok janggal ini deket-deketnya. Tapi mama nggak berani nanya ke aku atau ke om aku, nggak berani karena kan ya adik papa juga kan. Jadi kayak masa nanya kayak gitu, nggak mungkin. Udah tuh. Karena dari situ kayak mulai kecurigaan yang aku rasa kayaknya mama pasti lihat, gak mungkin enggak. Tapi ya udah dia diem, jadi ya udah aku juga nggak ngomong gitu kan. Udah lanjut. Semakin sini aku ceritanya ngekos kuliah tuh. Karena emang di Bandungnya tuh jauh jaraknya. Kampus aku tuh jauh. Karena aku ngekos ditemenin lah sama mama papa aku ini nyari kosan ke daerah yang dekat kampus aku. Nah di situ aku udah mikir kayak ya udah aman deh kalau misalnya aku ngekos, karena om aku nggak tahu nih aku ngekos dan di mana gitu kan. Nah tapi pada akhirnya om aku tuh tahu aku ngekos di situ. Mungkin karena dia nanya ke mama papa, kok ini anak nggak ada gitu kan, akhirnya tahu ngekos lah di sana di kampus. Akhirnya om aku sering nih ke kosan yang nggak jauh lagi, dia sama memperlakukan aku kayak gitu. Kayak kalau misalnya aku ada kegiatan kampus yang emang mendadak dan itu waktunya lama, dia tuh menahan aku untuk udah di kosan aja, nggak usah ke kampus lagi gitu. Jadi dia selalu minta nih melakukan lagi sampai akhirnya teman-teman kampus aku pun curiga kayak lu pacaran sama gadun ya gitu, sama om katanya gitu. Terus aku bilang enggak, itu om aku asli, adiknya papa, aku bilang gitu. Nah udah tuh akhirnya lanjut si om ini pergi ke Jakarta, bolak-balik ke Bandung, sampai akhirnya waktu aku lagi di kosan, aku lagi video call sama om aku ini. Terus dia kayak kelingi gitu, dia kayak maunya dong liatin dong yang bawah, dia bilang kayak gitu. Nah terus karena aku emang udah ngerasa oke juga nih gitu kan, aku udah ngerasa nyaman juga. Akhirnya ya udah aku liatin tuh. Nah ternyata di situ mama aku tuh emang udah nitipin aku ke yang punya kos, ke ibu kos. Jadi kalau kamar aku berisik ataupun ada suara yang aneh tuh minta dipantau gitu loh. Ya mama aku minta kayak gitu ke ibu kos karena curiga juga, ini kenapa sih ini anak. Sebenarnya curiganya tuh mungkin aku sering bawa cowok temen kampus nih ke kosan, tapi ternyata om sendiri ketahuannya kayak gitu. Sampai akhirnya papa pun kayak yang dia bertindak juga, dia sampai nanya ke om aku ini, ngapain gitu kan kamu kayak gitu. Terus akhirnya om aku ngaku, dan setelah dia ngaku papa tuh nanya gini, ya selama di Jakarta tuh gimana sih anak gua, diurus gak yang bener? Oh diurus banget, emang betul diurus kan, segala kebutuhan aku pun sama dia dikasih, disupport gitu. Nah akhirnya papa nanya kayak kok ini anak punya baju yang aneh-aneh. Di situ mulai curiga. Akhirnya aku bilang kayak emang itu sengaja saya beliin, soalnya saya emang kayak ada rasa suka apa gimana lah.